Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlavi, NIM 45225085, kelas 1B, Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Fungsi Perencanaan. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, definisi perencanaan, yang kedua, definisi fungsi perencanaan, yang ketiga, unsur-unsur perencanaan, dan yang keempat, jenis-jenis perencanaan, yang kelima, manfaat perencanaan, yang keenam, tantangan dalam perencanaan, tujuh, kesimpulan. Adapun definisi fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan langkah-langkah, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum, perencanaan mencakup menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai, menganalisis kondisi dan peluang, memahami situasi saat ini, menentukan strategi dan langkah tindakan bagaimana cara mencapainya, mengalokasikan sumber daya waktu, tenaga, biaya, dan peralatan, menyusun rencana kerja, jadwal, dan urutan kegiatan. Adapun materi yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu definisi fungsi perencanaan. Definisi fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi utama manajemen yang berkaitan dengan proses merumuskan tujuan, serta menentukan langkah-langkah, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, fungsi perencanaan adalah aktivitas awal dalam manajemen yang menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Materi yang ketiga yaitu unsur-unsur perencanaan. Unsur-unsur perencanaan yang umum digunakan dalam proses manajemen yaitu satu, tujuan atau objektif. Apa yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Yang kedua yaitu masalah atau kebutuhan. Problem needs, alasan mengapa perencanaan diperlukan, termasuk tantangan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Tiga, data dan informasi. Information data, informasi faktual yang menjadi dasar dalam menyusun rencana, seperti kondisi saat ini, sumber daya yang tersedia, dan peluang. 4. Alternatif tindakan atau alternatif action. Berbagai pilihan cara yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan. 5. Kebijakan dan strategi. Policy and strategy. Garis besar keputusan dalam pendekatan umum untuk melaksanakan rencana. Baik, materi yang keempat yaitu jenis-jenis perencanaan. Berikut jenis-jenis perencanaan secara umum dalam manajemen dan organisasi. 1. Berdasarkan jangka waktu. A. Perencanaan jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun. Fokus pada visi misi, arahan strategi. Contoh, rencana pembangunan nasional 20 tahun. Rencana ekspansi perusahaan ke luar negeri. B. Perencanaan jangka menengah 1-5 tahun. Menjabarkan rencana jangka panjang menjadi program lebih konkret. Contoh, rencana bisnis 3 tahun, rencana strategis organisasi. C. Perencanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, operasional dan sangat detail. Contoh, rencana kerja bulanan, rencana anggaran tahunan. 2. Berdasarkan tingkatan organisasi. A. Perencanaan strategis dibuat oleh top manajemen menentukan tujuan utama, organisasi dan cara mencapainya, bersifat jangka panjang dan menyeluruh. B. Perencanaan taktis dibuat oleh manajer menengah, menguraikan rencana strategis menjadi rencana yang lebih spesifik, biasanya untuk departemen tertentu, SDM keuangan produksi. C. Perencanaan operasional dibuat oleh supervisor, rencana teknis untuk aktivitas harian. Contoh, jadwal produksi, SOP kerja. 3. Berdasarkan fleksibilitas. A. Perencanaan tetap, basic plan. Tidak mudah diubah, sudah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh, anggaran tahunan, prosedur standar. B. Perencanaan fleksibilitas. Dapat disesuaikan dengan kondisi. Cocok untuk lingkungan yang dinamis. Contoh, rencana pemasaran yang dapat berubah sesuai tren. Ya. Baik, materi yang kelima yaitu manfaat perencanaan. Yang pertama, 1. Memberikan arah yang jelas, menentukan apa yang ingin dicapai.
Menghindarkan kegiatan yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan. 2. Mengurangi ketidakpastian, membantu memprediksi hambatan atau risiko yang mungkin muncul, menyediakan langkah antisipatif sebelum masalah terjadi. 3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan material, mengurangi pemborosan karena kegiatan lebih terstruktur. 4. Memudahkan koordinasi dan kerjasama, menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap bagian, membuat kerja tim lebih terarah dan sinkron. 5. Menjadi dasar pengendalian atau controlling. Hasil aktual dapat dibandingkan dengan terencana. Jika ada penyimpangan, perbaikan dapat dilakukan dengan cepat. 6. Meningkatkan kreativitas. Proses perencanaan sering memunculkan ide-ide yang baru, membuka peluang inovasi, strategi atau metode kerja. 7. Meningkatkan kemampuan adaptasi. Organisasi lebih siap menghadapi perubahan. Rencana dapat diperbarui sesuai kondisi terbaru. 2. 8. Meminimalkan risiko, mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, mengembangkan strategi mitigasi untuk menghindari kerugian. Baik, dan materi yang keenam yaitu tantangan dalam perencanaan. Berikut tantangan dalam perencanaan yang sering muncul dalam organisasi, proyek, maupun kegiatan pribadi. 1. Ketidakpastian lingkungan perubahan ekonomi, politik, teknologi, atau sosial dapat mengganggu rencana. Informasi yang tidak lengkap membuat perencanaan kurang akurat. 2. Kurangnya informasi dan data. Data yang salah, tidak lengkap, atau kurang up-to-date membuat rencana tidak tepat. Pengumpulan data memerlukan waktu dan biaya besar. 3. Resistensi dari individu atau tim. Perubahan yang dibawa oleh rencana bisa menimbulkan penolakan. Kurangnya komunikasi membuat pihak terkait tidak merasa dilibatkan. 4. Keterbatasan sumber daya, anggaran, waktu, tenaga kerja, dan teknologi yang tidak mencukupi. Membatasi pilihan perencanaan. Perencanaan yang terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kapasitas nyata. 5. Kesulitan dalam menentukan prioritas. Banyak tujuan yang harus dicapai sehingga sulit memilih di mana yang paling penting. Konflik kepentingan antar bagian organisasi. 6. Prediksi yang tidak akurat. Perencanaan sering membutuhkan perkiraan masa depan yang tentu memiliki risiko salah. Model prediksi bisa tidak sesuai dengan kondisi nyata. 7. Kurang fleksibel. Rencana yang terlalu kaku membuat organisasi sulit beradaptasi. Perubahan mendadak dapat membuat rencana harus diulang dari awal. 8. Kurangnya komitmen dari pimpinan atau anggota. Rencana yang baik bisa gagal jika tidak didukung. Tidak ada pengawasan atau dorongan untuk menjelaskan rencana. 9. Komunikasi yang buruk. Informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Kesalahpahaman membuat pelaksanaan rencana tidak efektif. 10. Waktu yang diperlukan untuk merencanakan. Perencanaan yang matang membutuhkan waktu lama. Beberapa organisasi tergesa-gesa ingin langsung bertindak tanpa rencana yang kuat. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikut kesimpulan mengenai fungsi perencanaan. Perencanaan berfungsi sebagai dasar untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengordinasikan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan, organisasi atau individu dapat menentukan tujuan yang jelas, memilih langkah terbaik untuk mencapainya, memprediksi hambatan, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Perencanaan juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan alat untuk mengukur keberhasilan melalui proses evaluasi. Baik, cukup sekian materi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.